Revolusi industri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan lalu digantikan oleh mesin. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai 1850. Proses transisi ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Revolusi industri dimulai pada akhir abad ke-18, di mana terjadinya peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia. Istilah revolusi industri sendiri diperkenalkan oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19. Revolusi industri 1.0 pertama kali muncul pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga 1850. Perubahan proses manufaktur dari tenaga manusia ke mesin yang disebabkan ditemukannya tenaga uap oleh para ilmuwan. Pada tahun 1764, James Watt menciptakan mesin uap, dan pada tahun 1783, Marquis de Joffre menciptakan mesin uap penggerak kapal. Tahun 1904, Richard Trevithick menciptakan lokomotif uap pertama. Dampak revolusi industri 1.0, terjadinya pengangguran massal. Terjadinya demonstrasi massal menuntut lapangan kerja. Tenaga mesin menjadi jauh lebih murah. Sebelum adanya revolusi ini, proses sebuah produksi maupun jasa merupakan suatu hal yang sulit karena memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya besar karena semuanya dilakukan secara manual. Dengan adanya revolusi tersebut, segala proses produksi yang ada menjadi lebih efisien, mudah, dan juga murah. Revolusi industri 2.0. Perubahan terjadi adanya assembly line. Revolusi industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 pada tahun 1913. Adanya penemuan tenaga listrik. Dan juga adanya perpindahan dari tenaga uap ke tenaga listrik. Di akhir tahun 80-an, transformasi mobil mulai diproduksi secara massal. Namun, karena adanya bantuan kemajuan teknologi tersebut, sebuah proses produksi transformasi mobil hanya membutuhkan perakit mobil untuk menjadi spesialis yang masing-masing mengurus satu bagian saja. Penemuan pembangkit tenaga listrik serta motor pembakaran dalam combustion chamber ini sendiri yang menandakan terjadinya revolusi industri 2.0. Penemuan tersebut yang memicu berbagai kemunculan teknologi baru. Bermunculan teknologi baru seperti mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dan lain sebagainya. Adapun dampak dari revolusi industri 2.0 ini yang lain dapat kita lihat dengan adanya kejadian Perang Dunia Kedua, di mana pada hal tersebut terjadi berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata lainnya melakukan proses produksi dalam skala besar. Pada era revolusi industri ini juga terjadinya perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital serta internet. Berdasarkan sosiolog Inggris yaitu David Harvey yang mengemukakan cara pandangnya mengenai revolusi industri yang terjadi di masa ini sebagai sebuah proses pemanfaatan ruang dan waktu yang semakin terkompresi. Perubahan pola relasi serta komunikasi terjadi pada masyarakat kontemporer. Revolusi 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis, yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital.
di mana yang membuat ruang serta waktu yang ada tidak lagi menjadi sebuah jarak. Jika dibandingkan dengan revolusi industri 2.0 yang menghadirkan inovasi mobil, mempersingkat waktu dan jarak yang ada, revolusi industri 3.0 ini menyatukan keduanya. Di mana era digital yang terjadi mengusung waktu yang sebenarnya atau sisi kekinian. Dengan adanya revolusi industri 3.0, terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia telah menemukan pola baru dengan adanya kemajuan teknologi yang terjadi begitu cepat, sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Berdasarkan pengalaman terdahulu, perkembangan industri yang ada sendiri telah memakan banyak korban yang membuat kemunduran berbagai sektor. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Berbagai teknologi baru yang tadinya tidak pernah terpikirkan pun bermunculan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, hingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang ada saat ini. Jika kita melihat revolusi yang ada dalam skala industri, revolusi yang terjadi tersebut meningkatkan kemampuan software serta internet yang dapat membuat peningkatan efisiensi dalam sebuah perusahaan. Prediksi revolusi industri 5.0. Konsep yang diusung pada industri 5.0 ini akan lebih fokus terhadap kombinasi antara pendayagunaan berbagai aspek seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Manfaat yang dirasakan dari industri 5.0 diprediksi tidak hanya sekedar peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya saja. Revolusi industri 5.0 memungkinkan peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang melalui penggunaan otomatisasi, proses dan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan AI dan analisis data. Revolusi industri 5.0 memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih beragam dan menyesuaikan permintaan pasar dengan cepat. Revolusi industri 5.0 dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik serta memungkinkan pengembangan kota cerdas atau smart city yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media. See you guys!